Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Tega Sakalin dengan NPM 231506102. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan-percobaan pada praktikum judul 3 praktikum sistem operasi yang ditugaskan kepada saya sebagai tugas pengganti praktikum judul 3 itu sendiri. Jadi untuk percobaan pertama itu bernama menambahkan grup untuk user. Untuk pertama kita harus masuk dulu ke super user menggunakan perintah sudo su. Oke, sebentar, password salah. Kita masuk lagi. Jadi ini sudah menandakan kalau kita sudah masuk ke user root atau super user. Alasan kenapa kita harus masuk ke super user adalah karena untuk perintah-perintah yang akan kita jalankan setelah ini semuanya itu merupakan perintah super user, sehingga diperlukan kita untuk masuk ke super user, sehingga tidak perlu menggunakan sudo lagi di depannya. Oke, untuk perintah kedua ada namanya group add. Group add seperti ini. Group add ini berfungsi untuk menambahkan grup baru ke dalam sistem itu atau ke dalam Linux ini. Di sini saya sudah membuat grup A sampai E, jadi saya tidak akan menggunakan nama itu, saya akan menggunakan grup F. Dan di percobaan ini diminta untuk bikin 2 grup, jadi saya akan buat lagi grup G. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat bukan membuat, sebenarnya lebih tepatnya itu mencari file dari grup itu sendiri. Jadi di sini saya akan mencari file grup F dan file grup G. Filenya itu berlokasi di etc/group. Dan untuk itu kita butuh pipeline grep, terus nama grupnya. Nah, ini alamat, bisa dibilang alamat dari file grup itu sendiri. Jadi kita bisa juga ini untuk grup G, dia bakal kayak gini. Jadi di pertama itu F, nama grupnya, diikuti dengan x.2, dan ini tuh semacam ID grupnya itu. Jadi ini ada ID-nya itu 1017 dan G itu 1018 karena dia grup sebelumnya. Begitu. Jadi kalau misalnya saya coba nih grup A ya, yang di Word kan grup A nih. Grup A. Langsung aja kita gini. Grup A. Jadi di grup A itu dia sudah ada user dalamnya. Jadi sini A, di sini yang fokus di A saja karena ini yang benar-benar nama grupnya gitu. A, ID grupnya 1002. Terus yang terakhir itu nama usernya, karena di situ ada usernya. Dan usernya itu adalah mouse dan keyboard. Yang nanti akan saya jelaskan di percobaan kedua ya, bagaimana cara menambahkan user gitu. Jadi kita langsung aja ke percobaan kedua. Untuk menambahkan user kita tinggal klik user add min G, maksudnya grup A, langsung ditambahin ke grup maksudnya A. Jadi dia masuk ke grup A deh. Kita tadi ke grup yang tadi dibuat, grup F dengan nama misalnya stick, USB namanya USB. Terus user add min G USB headset. Oke, kita akan set password untuk USB sendiri. Langsung aja kita passwordnya U. Oke. Terus untuk headset kita akan set passwordnya jadi H di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah user add min G F
eh, misalnya kita tambahin lagi kawannya USB itu kawannya USB adalah SATA. Kita tambahin SATA aja. Terus untuk user admin G kita akan tambahin di sini karena dia headset, berarti kawannya headset speaker. Jadi kita sudah nambahin di F itu ada USB dan SATA, dan di headset itu ada di grup G itu ada headset dan speaker. Nah, selanjutnya kita akan set password buat akun ini. Password SATA, passwordnya S aja. Terus password speaker, password barunya S juga aja. Oke, jadi sudah kita bikin password dan juga akun yang akan dimasukkan ke grup. Jadi perintah user add ini tuh memungkinkan kita untuk menambahkan akun ke grup dan juga sekaligus membuat akun baru. Jadi dengan perintah min g atau grup, kita bisa langsung memasukkan akun baru itu ke dalam grupnya. Oke. Langsung aja kita ke percobaan 3. Percobaan 3 itu menggunakan perintah groups. Terus kita cari di sini USB. USB. Nah, di sini perintah ini berguna untuk menunjukkan USB itu tergolong ke grup mana. Jadi di sini ada USB, nama akunnya, _2, USB F. Artinya dia bernama USB dan berada di grup F. Saya lakukan juga untuk misalnya headset. Dia headset G karena dia termasuk ke dalam grup G dari Linux ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan manipulasi izin file. Ini bisa dibilang yang paling rumit di antara percobaan lainnya. Untuk pertama itu kita akan bikin di root ini percobaan .txt. Oh, sih sudah buat nih. Coba jangan percobaan .txt. Nano video.txt. Terus ini kita akan masukkan misalnya USB berfungsi untuk misalnya. Terus kita cetak LX, kita klik Y, kita klik enter. Oke, selanjutnya kita akan keluar dari root dengan komen exit. Ini akan keluar dari super user dan masuk ke user sebelumnya. Nah, saya di sini akan ganti aja ke user saya pakai user ini aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kan tadi buat di root nih, jadi ini hitungannya udah beda user ya. Tadi saya mau masuk ke user USB, tapi pakai user ini aja nggak apa. Kita coba nano video.txt. Nah, di sini kita bisa lihat file video.txt is unreadable. Jadi kalau misalnya kita coba hapus nih, kita coba ganti nih ya. Coba ganti, terus kita cetak X, kita Y, kita enter. Ya, error getting video.txt, permission denied. Alasannya adalah karena file ini tidak dimiliki oleh user kita. Filenya dimiliki oleh user root, sehingga kita tidak bisa mengubah isinya. Jadi kita harus keluar saja sini. Nah, coba kita balik lagi ke super user tadi, ke super user. Terus kita ketik cmod 777. 777 ini artinya apa? Jadi kalau di Linux ini ada kodenya gitu. Seingat saya itu 4 itu menulis, 2 itu membaca, 1 itu melihat. Oh, 1 itu read, write. Jadi pokoknya kodenya itu dia ini 77 itu artinya 4 itu menulis, 2 itu membaca, dan 1 itu membuka. Jadi ada 7. Jadi kalau ditambahin 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Jadi cmod 777 ini artinya yang dalam grup yang sama bisa membuka,
maksudnya usernya yang punya file itu bisa membuka yang angka pertama ini, angka kedua ini untuk grupnya, dan angka ketiga ini untuk user lain yang di luar grup dari user itu. Jadi kita tulis ini video.txt. Terus kalau misalnya kita exit dari ini, terus kita ketik lagi nano.video.txt, maka kita bisa mengganti isi filenya. Ini kita tambah aja nih untuk input output, tambah sini ya. Kita klik ya, kita klik enter, dan kalau kita nano lagi maka filenya sudah berubah karena kita punya permission. Baik, sekian saja itu untuk video penjelasan saya mengenai percobaan pada praktikum judul 3 sebagai tugas pengganti praktikum kemarin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.